What will happen with GICT in the future? Berpikir menginvestasikan peralatan yang lebih modern. Jadi pertanyaan saya tadi, Iya. saya penasaran sama crane yang cukup besar itu. Ada konklusi antara join digital era with this port industry. Semua peti kemas yang masuk ke terminal sudah tidak lagi inspeksi by people. Hai semuanya, kembali lagi dengan Doni di acara Sea Lighthouse dari Artimu Media. Di kesempatan kali ini kami kedatangan seorang tamu yang luar biasa dari Jakarta International Container Terminal. Ada Pak Doni di sini. Beliau seorang expert di bidang kepelabuhanan juga. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan sharing 1-2 hal terkait dunia yang ada di pelabuhan, yang hopefully kita bisa belajar 1-2 hal juga yang akan menambah wawasan kita, knowledge kita, dan membuka kacamata kita dari sisi maritim. Dan jangan lupa kalau kita adalah negara kepulauan, negara maritim adalah our main blood. And so hopefully, yes, once again we can learn 1-2 things from him. Dan selamat datang Pak di kesempatan kali ini. Untuk waktu kami so appreciate with your time. Di tengah kesibukan Bapak bisa menyempatkan untuk main-main sebentar di Artimu Media ini. Terima kasih Mas Doni sudah mengundang saya di sini bersama teman-teman di Artimu Media. Siap. Untuk bisa berdiskusi. Kita ngobrol terkait dengan dunia industri yang ada di port. Yes. Saya rasa nanti kita bisa membedah banyak hal terkait perkembangan pelabuhan saat ini. Siap. Memang itu concern kami juga Pak. Tapi before we dive more, mungkin sedikit perkenalkan Pak untuk teman-teman di luar sana supaya bisa lebih mengenal personally dengan Pak Doni sendiri. Iya baik. Terima kasih. Saya saat ini bertugas di perusahaan di PT Jakarta International Container Terminal. Yes. Di mana perusahaan ini adalah joint venture antara Hutchinson Port Holding dengan PT Pelabuhan Indonesia. Dan saat ini saya berperan di operation. Sejak saya masuk di tahun 1996, mungkin sampai hari ini saya di operation. Jadi mungkin bisa dihitung sekitar 28 tahun ya hidup saya di situ. Ya. Banyak hal yang memang saya pelajari sejak masa port itu masih dibilang konvensional, belum mengenal teknologi, kemudian bertransformasi, mengenal digital, sampai dengan banyak sekali perkembangan port industri sekarang. Siap. Yang kami lalui dan saat ini masih kami jalankan untuk menjadi pelabuhan lebih maju. Oh siap. That's a good point, sir. Sebenarnya cukup menarik, Pak. Kalau boleh diceritakan atau kita gali ya Pak lebih lanjut. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan port industry hari-hari ini, Pak? Ya, kalau kita bicara hari ini ya, saya akan lebih menarik lagi. Saya coba tarik mundur dulu. Siap. Ya mungkin di era sebelum tahun 2000. Karena let's say tahun 98 awal-awal kita reformasi. Setelah masa itu awal dimulainya pelabuhan mulai melakukan banyak perubahan. Mulai mengenal namanya teknologi yang dulunya serba manual, mengenal namanya komputer, mengenal digital. Di mana pada saat itu fungsi terminal mulai mengalami perubahan. Di mana peran dari shipping line saat itu banyak sekali memegang kendali dalam hal bisnis prosesnya, dokumennya, kemudian juga proses operasinya. Tetapi setelah masuk di era tahun 98 sampai ke 2000, kita sudah dikenalkan bagaimana kita mengetahui apa yang namanya stowage plan yang harus diproduksi oleh sebuah terminal. Kita juga harus mengenal juga apa namanya waktu itu ada EDI, dulu itu nggak ada. Electronic Data Interchange, BAPLI, di mana semua data peti kemas yang masuk ke terminal dari shipping line, dari kapal terminal itu harus diproses oleh terminal. Dan terminal dalam hal ini pelabuhan harus menyiapkan environment-nya, sistemnya. Dan disitulah awal mula terminal yang ada di Indonesia itu sudah harus beradaptasi dengan perubahan yang ada di dunia. Dan it's
semua hal yang tadi Bapak sebutkan itu responsibility-nya di JCT as a your company, sir. Iya betul. Jadi Maksud di saya Indonesia bukan dari ranah government ya? bukan, Siap. karena JCT sebagai private company, kita joint venture, tetapi proses layanan bisnis kita banyak sekali mendapatkan manfaat dari network yang dibangun oleh Hutchinson. Jadi kami dikenalkan oleh teknologi, kami juga dikenalkan bagaimana membangun terminal operating system yang dulunya belum ada. Iya. Itulah awal mulanya, mungkin saya katakan pertama kali di Indonesia. Kami harus mulai membangun terminal operating system. Dan istilahnya TOS itu mulai bertransformasi dari hal yang paling sederhana, sistem komputeris yang ada di perencanaan, di planning, pengendalian, kemudian sampai pada prosesnya muncul beberapa infrastruktur yang harus dibangun, misalnya di Seaway, mungkin di dermaga, di gate, semuanya menjadi sebuah ekosistem yang di terminal yang menjadi nyaman lebih modern. modern. Itu dibangun dari sesuatu yang pembelajaran yang sangat panjang tentunya. Harus melalui sebuah studi. Ketika terminal itu harus menerima kapal lebih besar, kemudian juga kargo sudah mulai naik jumlahnya. Bagaimana juga kita membangun interaksi maupun kapasitas dengan customer tentunya. Jadi antara sisi laut dan sisi darat tentunya kita bangun semuanya terintegrasi. Betul. Itu sebuah proses yang cukup panjang tentunya. Iya, 28 tahun. Saya rasa pengalaman Bapak sudah banyak dan makan asam garam luar biasa di industri ini. Tapi kalau boleh di-share, Pak. Dari tadi kita sebut tentang Hutchinson. What is it? What kind of name is it? Oke, Hutchinson Port Holding. Siap. Itu adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada port industri, di mana memiliki 53 port di dunia. Siap. Kemudian juga tersebar di 25 negara. Artinya hampir semua negara yang ada di dalam grup kita sebut dengan business unit yang ada di Hutchinson itu memiliki sistem pengoperasian terminal yang hampir sama. Dalam arti same standard. Ya, dalam arti standarnya adalah dari sisi membangun terminal operating systemnya. Namun dalam perkembangannya setiap port pasti akan berbeda-beda. Ketika dibangun penyesuaiannya ada juga yang menggunakan remote control, ada yang autonomous, dan tentunya sangat berbeda sekali ketika kita bicara beberapa negara yang memang masih konvensional. Tetapi setidaknya beberapa negara ini sudah tersentuh oleh teknologi. Siap. Memang menarik sih Pak, karena kita memang harus bergaul atau mendekatkan diri dengan teknologi, karena pada dasarnya teknologi pun di-build untuk memudahkan dan membantu segala proses hampir di seluruh sektor kehidupan kita juga kan Pak. Dan kalau dengan JCT hari ini Pak, what challenge that comes yang lagi kayak jadi strugglingnya di company itu secara bisnis terutama. Saat ini di JCT, mungkin tidak hanya JCT, kalau saya katakan hampir semua port industri yang ada di Indonesia. Posisi terminal itu melayani shipping line sebagai customer kami. Sisi lautnya adalah customer, adalah shipping line. Sisi daratnya adalah cargo owner. Nah, dari sisi laut, kita melihat bahwa perkembangan, let's say 5 tahun terakhir ini, growth dari shipping industry mengalami sisi yang positif, terutama dari si market, kargo, juga terhadap kebutuhan kapal. Nah, interesting. Kondisi shipping line sekarang berusaha untuk meningkatkan kapasitasnya dengan cara apa? Mengupsize kapal. Kapal dengan kapasitas semakin besar, kapal semakin panjang, kapal semakin lebar. Yang menarik adalah tantangan kita. Lagi-lagi port industry. Dengan kapal yang memiliki tren yang lebih besar sekarang ini, apa yang dituntut? Infrastruktur dan suprastrukturnya harus mengikuti. Bagaimana kondisi kapal yang lebih lebar, tetapi alat kren misalnya, saya katakan kren kita masih dengan posisi yang lama. Outreach jangkauan. Kalau kapal udah lebar, kan nggak sampai. Koi kren kita kurang panjang gitu. Kemudian
harus apa? Kita harus investasi. Ulang ya. Artinya apa? Inline. Ketika port industrinya dituntut untuk menyesuaikan kondisi customer, kapal semakin lebar dengan kargo yang semakin besar, berarti semakin tinggi, ya kita harus membeli sebuah kren yang lebih besar. Iya. Jadinya jenisnya Super Post Panama. Dan itu harus diinvestasi. Suka nggak suka harus investasi. Karena apa? Ketika ini tidak terpenuhi, nggak matching. Yes, shipping line akan berpikir, buat apa saya bawa kargo ke Indonesia? Buat apa saya harus menyediakan sebagai carrier ke Indonesia? Tapi kalau nggak bisa dibongkar dari sisi infrastrukturnya, suprastrukturnya tidak memenuhi persyaratan terhadap kondisi kapal yang sekarang sudah mengalami perkembangan. Upsize. Iya. Di samping itu juga port juga harus mulai mikirkan kapal yang lebih besar. Deepening draft. Iya. Kita harus mulai mikir juga bagaimana alurnya itu harus dalam. Iya. Di JCT sekarang kami di terminal punya 2 dermaga. Oh yes. Kita sebut satu Westbird, yang satu lagi Northbird. Yang West itu adalah dermaga yang cukup lama yang kami miliki, di mana umurnya sudah hampir 45 tahun. Mampu? Ya, tentunya kapal-kapal yang masih di sini Panama. Tetapi yang kita sadari sekarang, kapal atas keinginan dari pelayaran yang ingin tumbuh juga, mereka juga mau growth. Mereka punya growth yang ingin kapalnya semakin besar, kapasitasnya lebih besar. Mereka membentuk konsorsium sampai. Satu hal yang memang harus kita pikirkan. Nah, di masa seperti ini, pada akhirnya di port kami harus menyiapkan Northbird yang lebih Northbird lebih modern. Di sana ada 8 Super Post Panama. Itu tadi pertanyaan saya tadi. Iya. Saya penasaran sama crane yang cukup besar itu. Iya. Iris. Kemudian untuk draft sudah -16. Yang di west itu -12. Sehingga ketika shipping line membawa kapal lebih besar, tentunya dia berpikir, saya biasanya nih harus membawa kapal dengan kapal besar yang draftnya mungkin lebih dari 12. So, suka nggak suka, kami harus menyiapkan Northbird. Tapi apa iya semua shipping line itu harus minta Northbird semua? Oh iya. Remember, terminal have limited for the capacity. Buat nampung stok kapalnya juga ya. Capacity dari crane, capacity dan tenaga, media. Tapi mungkin kalau dia tidak isu, karena kami punya kapasitas sampai 3,5 juta. Tapi kalau untuk berth capacity, ini kita punya. Ada batasannya. Nah, perkembangan shipping line inilah yang tentunya menjadi challenge tersendiri buat kita. Dan kalau saya dengar, tidak hanya kita, hampir semua terminal-terminal yang Indonesia sama semua mengalami. Iya. Yaitu apa? Karena kerennya. Makanya pemerintah yang memiliki mungkin BUMN ataupun kami sendiri sebagai joint venture, ya harus mulai berpikir menginvestasikan peralatan yang lebih modern. Betul. Dan kapal memang makin besar. Kayak sebenarnya size itu udah cukup buat datangin cruise ya, Pak ya? Grafnya tadi. Iya. Iya. Sedangkan your future plan, GICT future plan means are you going to build another dermaga lagi atau bagaimana, Pak? Ada sebuah strategi bisnis sekarang. Kebetulan di terminal kami di samping ada namanya terminal Koja. Oh iya. Dan 2 terminal ini memang sudah kami desain menjadi terintegrasi. Artinya dengan dermaga, misal di utara kami punya panjang 720, terminal Koja punya 650. Ketika 2 dermaga ini sudah menyatu, artinya bahwa kapal-kapal yang masuk dengan kapasitas yang besar ya, itu bisa diterima. At least mau bisa station berapa lama? Kita rata-rata dengan kapal panjang LOE-nya 280 meter, dengan kapasitas bongkar muat rata-rata sampai 4.400 box peti kemas, atau sekitar kalau average maksimum sampai 6.500 TEUs. Itu bisa kami handle satu kapal. Jadi dengan kapasitas yang dimiliki, termasuk dengan kami terintegrasi dengan Koja, at least kapal-kapal yang memiliki size seperti itu dengan movement yang besar, itu bisa kami terima. Dan sangat fleksibel sekali. Integrasi, kuncinya integrasi antar 2 terminal. Betul. Bahkan kami sudah mendesain bahwa kapal yang standar di Koja, milik Koja, bisa dibongkar di tempat kami. Namanya cross discharge dan cross loading.
Iya. Dan ini pertama kali kami lakukan di Indonesia. Oke, Dua entity terminal yang memang bisa saling mengisi. Karena itulah memang tujuan dari Iya, kami mempercepat kolaborasi. logistik, termasuk juga secara bisnis cukup efisien. Daripada sendiri-sendiri lebih baik Iya. dikolaborasikan ya Pak ya. Sekali. Dan karena mereka juga butuh yard Yes, untuk betul naruh sekali. peti kemas kita juga kan. Iya. Kalau Koja sendiri berarti positioningnya Pelindo punya ya berarti Pak? Iya, betul. Oke. Pelindo. Ada juga dari Hutchinson juga ada. Iya. Terus kalau misalkan dari hubungan port sekarang dengan, kalau tadi Bapak sudah singgung dengan teknologi. Now sekarang semua everything is going to digital era. Iya. And I saw that you are doing presentation, I believe, last year, somewhere kuartal 4, kalau nggak salah Bapak ada sedikit membahas di suatu seminar terkait digital era, ya transformation to port with, so ada konklusi antara join digital era with this port industry. Iya. Can you share some? Iya. Ada beberapa kali saya sudah mengekspos. Sebenarnya tidak hanya mengekspos sebuah terminal yang kami miliki, tapi kami juga sudah menunjukkan ke dunia bahwa port industri Indonesia sudah mengalami perkembangan. Port Indonesia sudah bertransformasi, sudah mengenal digital, dan sudah banyak sekali melakukan perubahan-perubahan di dalam layanan. Karena kunci utama di dalam sebuah keberhasilan itu bagaimana customer satisfaction. Betul. Apapun yang menjadi sebuah teknologi, tapi kalau customer juga nggak happy, it's nothing. Correct. Yeah. Correct. Nah, GSCT di era 20 tahun sampai hari ini, saya pernah mengekspos bagaimana proses seperti di layanan pembayaran, simpel saja, di billing. Dulu orang datang ke loket, dulu Fisik ya? Iya, secara fisik. Kemudian perubahannya, orang kemudian melakukan input data, ada namanya billing self service. Jadi kami siapkan mesin EDC, mereka bayar sendiri, mereka input typing sendiri. Ya. Tapi perkembangan berubah lagi. Semua e-banking sekarang. Iya. Sudah online payment semuanya. Kemudian di sisi layanan yang ada di Gate misalnya, kalau dulu mereka harus menggunakan pembayaran, ada namanya kertas misalnya, harus dibawa. Sekarang cukup mereka dengan QRIS, itu sudah tinggal typing. Tinggal typing saja, itu scan di etiket namanya. Jadi mereka bisa download di HP masing-masing. Mereka juga bisa mendownload dari komputer ataupun dibawa, karena yang bawa adalah supir truk kalau di Indonesia itu, dari truck driver. Tapi remember sekarang sudah mulai teknologi, mereka udah bawa HP, cukup bawa HP, mereka scan di pintu gate kami, fine, portal terbuka, mereka masuk, semua data sudah masuk ketika mereka sudah melakukan pembayaran. Dan satu lagi, di 2024 tepatnya di bulan Mei, kami sudah production namanya OCR, Optical Character Recognition, di mana semua peti kemas yang masuk ke terminal sudah tidak lagi inspeksi by people. So by X-ray kamera, semua kamera yang terpasang sudah bisa membaca peti kemas, nomor peti kemas, size type-nya, seal-nya, kemudian trackingnya juga bisa di capture, berapa roda. Tujuannya apa? Pertama untuk membaca pembacaan data, karena dari karakter-karakter foto itu dari kamera akan terbaca semua data-data peti kemasnya yang sudah kami di input pertama kali waktu di billing, waktu mereka registrasi. Data itu juga akan digunakan untuk mentransfer ke custom module ke bea cukai. Kemudian dari data itu juga akan membaca berat peti kemas, karena di area gate kami juga sudah ada penimbangan dynamic weighing menggunakan WIM yang menggunakan sensor, sehingga berat peti kemas sudah mulai terbaca. Outputnya apa? VCM nantinya. Mungkin ada. Iya. I recognize. Volume gross. Verify gross mass. Jadi itu adalah salah satu deklarasi berat peti kemas sebelum yang harus diberikan ke pihak kapal sebelum pihak pengangkut itu membawa peti kemasnya. Karena itu akan kestabilan, akan mempengaruhi stabilitas kapal juga kan, soalnya dari berat yang dilaporkan. Kebutuhan straight plan itu with berat peti kemas harus di-declare. Dan itulah fungsi terminal.
Wow, so itu advance ya Pak. Iya. Itu saya harus akui itu udah advance. Tapi yang terakhir yang saya lagi belajar juga atau kita coba riset kemarin, katanya sudah ada kayak X-ray di bandara. Oh iya, Haiku scan. Yes, Yes. that's also interesting karena abis ini berarti nggak perlu dibongkar, Enggak. barang udah ya oke you pass through and Iya. itu akan memudahkan custom juga I Iya. believe. Ya itu satu lagi setelah ketika masih berikut terakhirnya di area gate terminal masuk diterima. Nanti setelah melalui pintu gate itu ada satu lagi yaitu Haiku scan namanya. Haiku scan cukup truk dan peti kemasnya lewat masuk aja. JCT already Ya, sudah ada. Wah luar Sudah biasa. kita operasikan juga satu unit untuk yang ekspor hanya lewat saja. Siap. Itu data sudah terbaca oleh custom. Untuk yang impor kami punya dua unit. Oh, actually, oke. Jadi memang itu regulasi dari custom bahwa semua peti kemas ekspor maupun impor yang full itu wajib untuk dilakukan proses scanning. Istilahnya pemindai. Iya, pemindai. Scan Indonesian terms is pemindai, correct. And tadi Bapak menyinggung ekspor impor. Bapak, I believe you already know where my head's going. Because beberapa teman saya juga ada yang pelaku usaha ekspor impor Pak. Dan kalau udah waktu-waktu di bulan-bulan ber ini Pak, mereka selalu recognize us as lampu merah Pak. Oh. Iya, karena memang ekonomi kita suddenly melonjak every near year end. Tapi aku rasa juga dengan semua investasi yang udah dikeluarkan oleh JCT, I believe masa tunggu kita juga makin hemat gitu. Iya betul. Jadi kalau bisa saya analisakan demikian, di tahun 2024 ini sampai dengan kuartal ketiga, memang ada growth. Yang masuk. Iya, growth volume dari terminal itu rata-rata dari semua shipping line itu hampir 2% naik. Volumenya naik. Naik. Kemudian dari kami sendiri ada sekitar 4,9% mengalami kenaikan. Oh tinggi sekali itu Pak. Iya. 2 kali lipat lebih. Iya betul. Dari artinya bahwa secara market share memang ada pertumbuhan. Yes. Terus kemudian bagaimana dengan dari sisi customer kami, terutama ekspor impor. Dengan adanya growth yang naik ini juga, memang secara tren dimanapun hampir ini repeating. Setiap tahun di kuartal keempat memang naik. Yes. Artinya bahwa semua kargo, khususnya yang ekspor, mereka punya deadline untuk shipment ya. Iya. Di akhir tahun khususnya. Harus di drop lah. Yes. Dan mereka tentunya punya kontrak dengan pihak buyer yang ada di luar negeri ya. Jadi mereka pastinya mungkin mengejar. Dan disitulah fulfillment-nya. Disitulah terjadi yang namanya tingkat peak time-nya sebuah logistik berproses tidak hanya di sisi manufacture-nya, tapi juga di sisi transportasinya, bahkan sampai di sisi port-nya. Iya. Nah, kami di sini punya peran bagaimana membuat kondisi ini seimbang. Iya. Nah, ini yang menarik menjaga sekali. Kestabilannya ya. Menarik sekali memang di sisi kami yang kami lakukan untuk menjamin SLA dengan customer. Tapi ada hal yang menarik nih kalau saya boleh cerita. Bagaimana tuh? Bahwa kondisi di shipping industry sekarang juga mengalami banyak masalah. Saya ceritakan ini, masalah scheduling. Ini ada sedikit nanti hubungannya dengan bagaimana manufacturer Indonesia mengejar shipment, tetapi dari sisi scheduling kapal ada agak sedikit terganggu. Maksudnya nggak match? Saat ini di industri shipping, khususnya di jalur rute shipment ke Eropa. Oke. Red Sea. Yes. Itu belum selesai sampai hari ini. Yes. That's make another problem. Semua kapal yang masuk yang menuju Eropa khususnya harus melalui Cape Town, Afrika Selatan. Even our flag. Or EU flag. Things for Indonesia ya. Pasti akan mereka menggunakan jalur pelayaran yang lebih safe. Karena ini sudah menjadi notice di dunia pelayaran marine bahwa hanya kapal-kapal yang safe harus berputar sampai ke Cape Town.
dan itu butuh tambahan waktu at least antara 2 sampai 3 minggu tambahan waktu. Iya, I agree. That's the point. Awal mula problem scheduling kapal yang harus masuk ke hub port. Let's say Singapura. Singapura sama China. Kondisinya sama. Artinya sekarang scheduling kapal yang dari Indonesia yang kargonya harus masuk dari Singapura, kapalnya belum nyampe, delay. Harus menggunakan shipment another carrier-nya, menunggu voyage berikutnya. Iya. Nah, inilah lead time ini terkadang tidak terpenuhi karena apa? Kargonya belum sampai. Iya. Dan ini belum selesai sampai hari ini. Iya. Nah, iya, itu das effect banget sih Pak. Beberapa partner rekan kami juga bilang, wah sejak dan itu nambah billing juga soalnya. iya, Mereka bilang muter ke selatan itu termasuk harga dari shipment peti kemasnya naik. yes, that's Itu why poinnya. iya. Karena of course gasnya pasti naik, oilnya Iya. pasti naik gitu kan. Jadi rate untuk 40 maupun 20 yang tujuan untuk Europe misalnya ke Rotterdam, Belgia atau negara-negara Eropa akan mengalami kenaikan harga rate-nya. Dan itu menjadi sebuah persaingan di industri shipping line. Siapa yang menanggung ini? Ya kita. Cargo owner. Yes. Dan mereka harus memenuhi semua order yang ada di Eropa. Ini yang efek terutama Eropa, paling berefek di Eropa. Iya. Belum lagi yang ada di China. China selama 3 bulan terakhir itu terkait dengan masalah typhoon, kondisi alam. Sehingga apa? Kapal-kapal intra-Asia yang ada di jalur pelayaran Laut Cina Selatan, yang dari Qingdao, yang dari Shanghai, yang dari Ningbo, masuk Indonesia delay semua. Jadi itu jadi challenge kami sendiri. Iya. Di satu sisi, saya lagi ceritanya di awal. Iya. Cargo owner ini mau shipment di akhir tahun. Iya. Dan cuaca lagi buruk-buruk ya Pak? Yes. Setiap every end of year nih gila. Current time saya ketika harus terbang itu, wah kalau bisa ngelewat jalur udara maupun jalur laut, kalau bisa naik kereta api lebih aman gitu, jalur darat gitu maksud saya Pak. Siap. So what will happen with GICT in the future? Do you now digital already? You are using digital era. Saya mau coba ke arah the smart one. How you handle industry smart things 4.0 is saya yakin dan percaya sih kalau kita nggak mungkin mendadak di terminal di Jakarta suddenly without 0%. It's maybe impossible to achieve that at current time. Oke. Sebuah inisiatif yang sudah kami bangun. Siap. Starting point. Kita punya strategi plan untuk seaside, sisi lautnya dengan shipping line. Kemudian kita juga punya strategi bisnisnya dengan land side, sisi daratnya. Sisi laut kami sudah berusaha untuk mengintegrasikan terminal dengan Koja misalnya, supaya scheduling kapal itu benar-benar termanage, at least meminimasi delay. Yes. Kemudian land side, sisi daratnya apa? Kami sekarang sudah mulai membangun integrasi dengan beberapa cargo owner, termasuk juga beberapa partner menyediakan integrasi dari sisi booking, misalnya pengurusan dokumen. Kami ada plafonnya dan bekerjasama dengan beberapa partner e-commerce, termasuk juga yang menyediakan beberapa platform untuk mempermudah dokumen khususnya ke custom. Dan itu kami coba untuk memudahkan bagaimana customer forwarding, cargo owner, import, ekspor itu bisa lebih mudah. Mungkin mereka cukup dari rumah buka laptop, daftar sendiri, kerjain sendiri, bank sudah ada, tinggal ngisi nomor NPE, bea cukai, kemudian terbitlah SPPB misalnya. Udah cukup dilakukan. So dari sisi stakeholder custom juga bisa simpler, sangat simpel sekarang. Dan itu sudah kami lakukan uji cobanya dengan beberapa partner yang ada di logistik. Menarik. Ini adalah tujuannya apa? Membuka sebuah ekosistem yang dulunya semua orang harus datang ke pelabuhan, semua harus datang membayar, semua orang harus ngurus dokumen sini. Sekarang sudah tidak. Bahkan mungkin Mas Doni di rumah sambil tidur pun bisa melakukan input data. As a cargo owner. Yang penting apa? SPP-nya keluar. Berarti surat sudah boleh persetujuan pengeluaran barangnya sudah bisa
di approve oleh custom. Legal Yes. to live. Iya. Yang saya rasakan ya Pak ya, kalau misalkan saya setuju dengan statement Bapak yang bilang hari-hari ini blue economy kita lagi grow, kargo ada perkembangan, karena jalan tol utara Pak itu macetnya luar biasa Pak. Iya. Setiap hari Pak dari Ancol ini Iya. gila Pak, luar biasa macetnya, dan semua kontainer Pak. Wow. Every day. Jadi kemacetan itu menandakan Ekonomi kita tumbuh, ekonomi kita hidup. Yes. Itu bagus. Yes. Ada orang bilang good headaches. Iya, tapi itu another topik sih. Itu ada satu kementerian lain yang akan berpikir, karena bagaimanapun macet akan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Iya. Karena kita ada still time, kemudian ada gasoline yang terbuang juga. But that's another topic with another guy. But terima kasih Pak sekali lagi kesempatannya untuk bincang-bincang di kesempatan hari ini. Luar biasa, saya dapat insight banyak sekali yang hopefully juga teman-teman semua boleh rasakan juga, dapat knowledge-nya lebih dalam lagi terkait pelabuhan. Dan ternyata pelabuhan kita sudah growth sebanyak itu gitu, yang dimana sekarang dari rumah juga orang udah bisa handle, dan I believe JCT ke depan akan improve more, being the best for handling the cargo. Thank you. And hopefully kita ketemu lagi Pak Doni di kesempatan selanjutnya. Baik. Dan ada cerita-cerita yang lebih seru, lebih hebat lagi yang bisa di-share ke kami semua. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Bye-bye. And cut.